Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tris Eka Maryam dengan nomor NIM 932101820. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia serta sebab-sebab Islamisasi di Indonesia cepat berkembang. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam menjadi faktor yang sangat penting di dalam sejarah Indonesia. Sejarah itu dimulai pada saat para pedagang muslim mulai berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia selama beberapa abad yang lalu. Sebelum Islam menjadi agama yang disukai masyarakat lokal, khususnya masyarakat Indonesia, secara garis besar terdapat dua proses yang membuat Islam bisa cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, terdapat kontak secara langsung antara penduduk pribumi dengan agama Islam, dan setelah itu banyak penduduk pribumi yang memeluk Islam. Yang kedua, yaitu warga negara asing seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain yang sebelumnya telah memeluk agama Islam dan mereka bertempat tinggal di Indonesia mengikuti kehidupan orang Indonesia, sehingga mereka secara tidak langsung menjadi orang Sunda, Jawa, atau suku lain yang ada di Indonesia. Pada saat persebaran dan kedatangan agama Islam di Indonesia, di situ ada beberapa negara-negara yang memiliki corak Hindu. Di Pulau Jawa ada salah satu kerajaan yaitu Kerajaan Majapahit, sedangkan di Pulau Sumatera terdapat Kerajaan Sriwijaya, dan di Sunda terdapat Kerajaan Pajajaran, serta di Pulau Kalimantan ada Kerajaan Daha dan Kutai. Ada perhatian khusus dari masyarakat yang telah memeluk agama Hindu karena datangnya agama Islam di Indonesia. Mereka yang telah memeluk agama Hindu memandang agama Islam merupakan agama yang lebih baik dari agama yang mereka peluk saat ini. Karena di dalam agama Islam tidak ada perbedaan golongan di dalam masyarakat, dan di agama Islam tidak ada yang namanya kasta. Tetapi berbeda dengan agama Islam yang ada di daerah timur. Islam yang ada di daerah timur Indonesia tidak terlalu terdengar karena masyarakat yang ada di daerah timur kurang memperdulikan hal yang menyangkut kerohanian. Anggapan mereka adalah menjunjung tinggi leluhur mereka dengan cara persembahan-persembahan yang ditunjukkan kepada nenek moyang akan membuat mereka meraih kesuksesan di dalam menjalani kehidupannya. Pendalaman rohani yang seperti itulah yang mereka lakukan oleh para suku yang ada di daerah timur Indonesia. Sebelum kedatangan agama Islam di sana, kehidupannya lebih memprihatinkan dibanding dengan kehidupan yang sekarang. Hal yang sangat terkenal di dalam masyarakat timur Indonesia yaitu mereka menganut animisme atau biasa disebut dengan penyembahan roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafiq Hashim dengan nomor induk mahasiswa 932102920. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia dan kebudayaan Islam yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia. Pada mulanya, sejarah perkembangan agama pada masyarakat Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha, serta menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Ini berdasarkan pada aliran-aliran kepercayaan yang dianut di beberapa kerajaan kuno yang berada di Kepulauan Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Pada awal masuknya agama Islam di Kepulauan Nusantara ini dibawa oleh saudagar dari berbagai negara dengan jalan agama yang damai, penuh ketentraman, persamaan, dan persaudaraan. Tidak ada perbedaan antara suku, ras, etnis, kasta, dan lain sebagainya. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia ini dipandang dari segi historis dan sosiologi sangat kompleks dan terdapat banyak masalah atau pendapat, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Terdapat perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama sepakat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Sedangkan pendapat baru mengatakan bahwa agama Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Masuknya agama Islam ke Indonesia, menurut pendapat lain ada 3 teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah ini berdasarkan atas pendapat Profesor Dr. Hamka
Beliau berpendapat bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia langsung dari Arab, yaitu abad ke-7 Masehi. Adapun yang menjadi landasan teorinya yakni pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan agama Islam. Para delegasi tersebut singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang dan perkampungan Islam di pantai barat Sumatera. Kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang terbesar pada waktu itu di Mekah, Arab Saudi. Oleh karena itu, sampai sekarang mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya, raja-raja di kerajaan Samudra Pasai ternyata menggunakan gelar Al-Malik seperti gelar raja di Arab Saudi. Teori yang kedua, yakni teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori lama yang bersumber dari sarjana-sarjana kolonial Belanda seperti W. Sotterham. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam pertama di Indonesia ini berasal dari Gujarat, yakni India. Pendapat tersebut berdasarkan pada bukti-bukti yang ada. Yang pertama, pada makam Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, Aceh, terdapat batu nisan dan juga batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, yang mirip dengan batu-batu nisan yang berada di Gujarat. Yang kedua, para dai yang datang ke Indonesia menggunakan cara dagang dan melalui jalur Arab Saudi, Gujarat, Cambai, Kepulauan Nusantara. Jadi sebelum datang ke Indonesia, singgah dahulu di daerah Cambai, Gujarat, India. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India telah terjadi lama dengan jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Teori Gujarat ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh orang yang berasal dari Gujarat. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini berdasarkan pendapat oleh Profesor Dr. Husain Jayadiningrat. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia, yang sekarang adalah Iran, sekitar abad ke-13 Masehi. Beliau berpendapat berdasarkan kajiannya terhadap bahasa dan beberapa peristiwa atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Misalnya, adanya penggunaan istilah-istilah dari bahasa Persia dalam keagamaan, seperti bank, abdas, masjid. Padahal istilah dalam bahasa Arabnya adalah adzan, wudu, masjid. Mengeja huruf vokal Al-Quran digunakan istilah bahasa Persia yaitu Jabar, Jer, dan Pes. Padahal bahasa Arabnya adalah memakai istilah Fathah, Kasroh, dan Dhammah. Peringatan Asyura atau tanggal 10 Muharram atas meninggalnya Sayyid Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut biasa dilakukan di Persia dan juga dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan membuat bubur suro dan masyarakat pantai barat Sumatera dengan mengajak tabur peti yang dianggap jenazah Sayyid Husain. Kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan konsep manunggaling kawula ing Gusti, dengan ajaran sufi di Iran yang dianut oleh Al-Halaj dengan konsep Ana Al-Haq. Adanya perkampungan Leran yang sekarang Leran berada di Manyar, Gresik. Leran adalah salah satu suku yang berada di Iran. Di desa Leran, Manyar, Gresik ditemukan makam Fatimah binti Maimun bin Haibatullah kerangka tahun 475 atau 495 Hijriah atau tahun 108 sampai 1101 Masehi. Dari bukti ini dapat disimpulkan bahwa di daerah tersebut ketika itu sudah ada orang yang beragama Islam. Tidak mungkin ditemukan tata cara pemakaman yang demikian, yaitu dengan menulis angka tahun dengan lengkap jika tidak terdapat penghuni atau penduduk yang sama-sama beragama Islam antara yang memakamkan dengan yang dimakamkan. Yang selanjutnya adalah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Perkembangan budaya Islam dan akulturasi budaya di negara Indonesia dapat dilihat dari adanya seni bangunan dan budaya non-fisik yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lainnya. Hasil dari proses akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan setelah Islam datang, yakni masih berbentuk fisik kebendaan,
seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Contoh berbagai akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Sangat unik, menarik, dan akulturatif seni dan arsitektur bangunan Islam yang ada di Indonesia. Bisa dilihat pada seni bangunan masjid, menara, dan makam yang terlihat begitu menonjol pada zaman perkembangan Islam di Indonesia. Masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah umat Islam. Selain itu, juga sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Islam. Ciri-cirinya yakni masjid beratap tumpang atau bersusun. Semakin ke atas, atap masjid semakin kecil. Tingkat paling atas berbentuk limas dan jumlah tumpang biasanya adalah ganjil. Yang kedua, tidak adanya menara masjid yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat, ditandai dengan mukul beduk atau kentongan. Yang kedua, yakni seni ukir. Meskipun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, seni patung tidak mengalami perkembangan, namun seni ukir atau seni pahat yang terus mengalami perkembangan. Seperti contohnya seni hias ukir pada mimbar Masjid Gil-Gil Kelungkung, Bali, dan ukiran di Masjid Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah aksara dan seni sastra. Perkembangan Islam di negara Indonesia juga membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad Arab untuk menulis bahasa Arab sudah mulai digunakan di Indonesia. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir yang kemudian berkembang menjadi seni kaligrafi. Perkembangan sastra pada zaman Madya ini dipengaruhi oleh perkembangan sastra Islam dan Persia, tetapi tetap tidak lepas dari pengaruh unsur-unsur sastra sebelumnya. Hal tersebut membuat terjadinya akulturasi antara sastra Islam dengan sastra pada zaman sebelum Islam. Yang selanjutnya, bidang kesenian. Di negara Indonesia, Islam memunculkan kesenian yang bernafas Islam, yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Keseniannya berupa permainan debus, tarian seudati dari Aceh, dan pertunjukan wayang. Dan yang terakhir adalah kalender. Menjelang tahun ketiga pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Khattab, kalender Islam mengalami pembenahan. Perhitungan tahun yang dipakai berdasarkan peredaran bulan Komariah yang disebut dengan tahun Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan 1 Hijriah pada 14 September 622 Masehi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada Mbak Triksi. Yang kedua yaitu sebab-sebab Islamisasi cepat berkembang di Indonesia. Proses Islamisasi dan penyebaran agama Islam yang terjadi di Indonesia juga dapat dikatakan berjalan lancar. Tetapi dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam cepat berkembang di Indonesia dengan pesat. Menurut Dr. Adil Muhyin Al-Alusi, beliau adalah seorang sejarawan dari Timur Tengah. Beliau menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan agama Islam cepat berkembang di Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, faktor agama. Faktor agama merupakan faktor yang sangat mendasar, diantaranya yaitu faktor akidah Islam itu sendiri, yang pada dasarnya akidah menjunjung tinggi kepribadian, harkat, dan martabat manusia. Masyarakat meyakini bahwa dalam agama Islam semua lapisan masyarakat kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi mereka yang taat serta bertakwa terhadap Allah. Faktor yang kedua yaitu faktor politik. Faktor politik ini diawali oleh perebutan kekuasaan yang sering terjadi antara daerah-daerah penguasa yang menguasai Nusantara, dan yang sering terjadi adalah pertarungan antara daerah kecil dengan pemerintah pusat yang menganut agama Hindu. Hal ini menjadikan para penguasa daerah, para bangsawan, dan para pejabat di daerah tersebut menganut agama Islam, yang menurut mereka Islam adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan agama Hindu. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi ini diperankan oleh para pedagang yang mana mereka menggunakan jalur laut untuk berdagang, baik antar kepulauan Nusantara sendiri ataupun yang melebihi perairan Nusantara, yaitu ke Cina, India, dan Teluk Arab. Orang yang terlibat di dalam perdagangan tersebut bukan hanya para pedagang, melainkan
ada para penguasa, kaum bangsawan, dan para pejabat daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya keuntungan yang masuk dan cukup besar bagi pelabuhan-pelabuhan yang disinggahinya. Dalam waktu cepat, ternyata agama Islam di berbagai lapisan masyarakat Indonesia dapat diterima, mulai dari rakyat miskin hingga kaum para bangsawan. Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan agama Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam tidak memandang sistem kasta. Dalam ajaran agama Islam tidak ada perbedaan golongan dalam lapisan masyarakat. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba. Yang ketiga, Islam disebarluaskan dengan cara damai, tidak adanya sistem kekerasan maupun sistem paksaan. Yang keempat, masyarakat Indonesia yang ramah, hal itu memberi peluang untuk bangsa lain agar bergaul lebih erat. Dalam pergaulan tersebut kemudian saling terjadi interaksi dan saling mengerti bahwa Islam adalah agama yang indah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.